Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh kembali bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, melanjutkan pembahasan kita dalam renungan pagi yang lalu. Saya mengajak kita bersama membuka Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Matius pasal 6 ayat yang ke-12 tertulis demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sampai 9 jawab bacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, seorang penulis bernama Louis B. Smith, dia pernah berbicara demikian. To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Atau kalau saya terjemahkan secara bebas, Smith berkata, mengampuni itu sama seperti membebaskan seseorang dari tahanan dan mengetahui bahwa tahanan itu adalah kamu. Saudara sekalian, pernyataan ini menarik karena melalui pernyataan ini Smith ingin mendorong kita untuk mengampuni. Sebab mengampuni bukan sesuatu yang bergantung pada orang lain, tetapi mengampuni adalah sesuatu yang bergantung pada diri kita, pada pilihan yang kita ambil. Artinya, meski orang lain tidak meminta maaf kepada kita, tidak mengakui kesalahan mereka, tetapi kita bisa memilih untuk mengampuni kesalahan mereka. Nah, disadari atau tidak, pilihan yang kita ambil akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita memilih untuk mengampuni, maka kita akan merasa damai, kita merasa tenang, kita bahagia. Tetapi kalau kita memilih untuk menyimpan dendam, amarah, dan kebencian, maka kita akan kehilangan bahagia itu. Kita akan kehilangan damai sejahtera karena amarah dan dendam merenggut itu dari kehidupan kita. Karena tidak salah kalau berulang kali Tuhan Yesus mendorong kita untuk belajar mengampuni. Dan di dalam doa Bapa kami pun Tuhan memberikan nasihat ini kepada kita. Ketika Dia berkata dalam doa itu, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini jelas, Tuhan mau mendorong kita untuk belajar mengampuni orang lain. Namun mengampuni bagi kebanyakan orang, mungkin juga termasuk kita, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau kita disakiti, dikecewakan, difitnah, dirugikan oleh orang yang sama berulang-ulang kali. Sulit bagi kita untuk mengampuni orang itu. Namun meski sulit, Tuhan tetap mendorong kita untuk mengampuni. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena kita telah dan akan menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita adalah manusia berdosa yang punya kelemahan. Kita tidak luput dari kesalahan. Kita telah, pernah, dan akan berbuat kesalahan. Namun meski demikian, Tuhan tetap mengampuni kita.
Dan Dia akan selalu mengampuni ketika kita mengakui dosa kita dengan penuh penyesalan di hadapan Tuhan. Karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, maka sudah seharusnya kita pun memahami kelemahan orang lain dan belajar untuk mengampuni mereka. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Nah, alasan yang kedua, kenapa Tuhan mendorong kita untuk mengampuni? Karena mengampuni adalah salah satu sifat umat Tuhan. Saudara, ketika kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dia memenuhi hati dan pikiran kita, dan karena Allah adalah kasih, maka ketika Dia hadir dalam hidup kita, maka hati kita, pikiran kita akan dipenuhi oleh kasih. Kasih akan meluap dari dalam hati, dari dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, kita dimampukan untuk mengampuni. Jadi, ketika seorang mengampuni, dia sedang menunjukkan bahwa Allah ada dalam kehidupannya. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Saudara, ketika kita melepaskan pengampunan, hati kita akan terasa begitu lega, bebas. Tidak ada lagi yang membebani. Urusan kita dengan orang lain pun menjadi beres. Dan pada akhirnya, tidak ada yang menghalangi kita untuk merasakan sukacita yang sejati. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang masih memikirkan, mengingat-ingat kesalahan orang lain. Mereka tidak akan menemukan damai dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Nah, menyadari hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita memilih untuk mengampuni atau kita memilih untuk menyimpan dendam di dalam hati kita. Mungkin beberapa di antara kita bertanya, Pak, tapi kalau saya mengampuni lalu dia mengulang kembali, bagaimana? Apakah saya harus mengampuni? Bapak Ibu saudara sekalian, Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus berapa kali kita harus mengampuni, dan Tuhan berkata 70 kali 7 kali 7 kali. Artinya, Tuhan mendorong kita untuk mengampuni terus-menerus. Bukan demi kepentingan orang lain, tetapi demi kepentingan kita pribadi. Supaya hati kita dipenuhi damai dan sukacita dari Tuhan. Jangan karena kesalahan orang lain, justru kita yang rugi. Sudah rugi menyimpan sakit hati, rugi menyimpan amarah dan dendam, rugi juga kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kalau seseorang sudah kita ampuni, atau mungkin dia tidak meminta pengampunan kepada kita, tapi kita memilih untuk mengampuni, dan dia melakukan kesalahan yang sama, yang rugi orang itu. Kenapa? Karena dia kehilangan kita sebagai sahabat yang sejati. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengampuni. Kita minta kepada Tuhan untuk menolong kita agar bisa mengampuni orang lain. Sehingga kasih Tuhan terpancar dari kehidupan kita. Sukacita dan damai memenuhi hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami baca renungkan, terpatri di dalam hati kami, dan sungguh membangkitkan semangat keberanian kepada kami, untuk mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kami. Tidak mudah untuk melakukannya, tetapi kami adalah orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Maka kami pasti bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolonglah kami, ya Tuhan, pulihkan hati kami, perbaruilah hidup kami. Dan saat ini kami pun juga yang berdoa bersama menyerahkan untuk usaha pekerjaan kami. Tuhan, situasi sulit, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan akan selalu ada berkat dalam hidup kami.
Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan memohon Bapa berkenan Kau memberikan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati juga untuk anak-anak kami dalam studi mereka, berikan hikmat, semangat, ketekunan agar mereka bisa menunaikan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati juga keluarga kami, berkati juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan melawat mereka semua, menguatkan, meneguhkan, sehingga meski tubuh mereka lemah, tetapi imannya tetap kuat tertuju pada Tuhan. Kami juga berdoa bersama untuk Gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, gereja milik Tuhan yang telah Tuhan dirikan dan Tuhan pimpin hingga detik ini. Kami mohon Tuhan berkenan terus memberikan berkat, memampukan kami untuk terus bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui jemaat-Mu, banyak orang boleh mendapatkan berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Berkati juga ya Tuhan untuk bangsa negara kami, Allah yang berkasih karunia, menolong Indonesia, khususnya di tengah pandemi. Berikan hikmat kepada pemerintah, agar boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik demi pembangunan kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami. Engkau akan memberikan yang terbaik sebagai jawaban doa kami. Karena setiap doa dan permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu saat ini mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan mencurahkan berkat-Mu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan sudah mengampuni engkau karena Dia mengasihi engkau. Kasih-Nya tidak pernah berubah dan berkat-Nya akan senantiasa dicurahkan dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati Bapak Ibu.